Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Awan Chai. Saya pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Oke. Hari ini kita akan bahas mengenai surat keterangan PP 55 teman-teman yang sudah tersedia di DJP online ya. By the way, gue disclaimer dahulu teman-teman bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya teman-teman. Jika ada informasi yang salah di video ini, tolong langsung sampaikan di kolom komentar videonya ya teman-teman. Oke, kita akan bahas langsung. Gue akan share screen di sini. Oke, gua akan share screen di sini ya. Pertama yang kita akan bahas adalah, apa itu surat keterangan PP 23 atau PP 55 ya. Jadi PP 33 tahun 2018 sudah diganti dengan PP 55 tahun 2022. Ini tuh sama saja teman-teman, isinya sama, cuma ditambah ya. Tidak ada esensi PP 23 yang diubah, tidak ada. Hanya ditambah saja, ada banyak penambahan-penambahan. Tetapi bagi teman-teman yang sudah pernah tahu PP 23, itu sama saja isinya. Tidak ada yang diubah, hanya ditambah. Oke. Nah, PP 23, PP 55 itu banyak mengatur tentang pelaku usaha UMKM dan tarifnya dan masa berlakunya. Seperti yang kita sudah pahami ya, orang pribadi itu kalau punya omset di bawah 4,8 M, maka 0,5% kalikan omset pajaknya. Kemudian berlaku 7 tahun sejak 2018 ya, atau sejak NPWP dibikin jika baru buat NPWP setelah 2018. Kalau dia bikin NPWP 2020 ya hitung 7 tahun sejak 2020 gitu. Tapi kalau dia bikin NPWP sebelum 2018, maka dihitung sejak 2018. Kalau PT itu berarti menggunakannya 3 tahun sejak 2018. Kalau dia CV, maka dia 4 tahun sejak 2018. Sama seperti itu prinsipnya, teman-teman. Nah, gimana kalau PTP? Nah, PTP atau sering kita sebut sebagai PT perorangan, sebenarnya istilah yang benar itu PP ya, atau perseroan perorangan. Gue juga baru baca sebenarnya di PP 55 ini, kita baru pahami istilahnya itu adalah PP, persero perorangan ya, perseroan perorangan, bukan PTP ya, bukan PT perorangan. Jadi menurut gua seharusnya ini kategori khusus, kategori baru. Kita tidak bisa mengatakan ini PT yang jenis baru, bukan. Ini bukanlah PT jenis baru, tetapi ini adalah kategori sendiri, yaitu perseroan perorangan. Nah, di PP 55 seharusnya itu 4 tahun, tetapi di suketnya Awan tuh hanya 3 tahun ya. Coba kita lihat ke suket gue ya. Di ini nih. Nah, jadi di PP 55 ini disebutkan, ini PP 55 yang sebelah kiri ini ya, disebutkan bahwa jangka waktunya itu paling lama adalah Eee, 4 tahun bagi CV, koperasi, firma, BUMD, BUMN, BUMD dan bersama ya, desa bersama, atau perseroan perorangan di sini ya, yang didirikan oleh satu orang. Jadi 4 tahun nih kategorinya seharusnya ya, tetapi di PP 55 gua, di suket gua tetap berlakunya 3 tahun teman-teman. Mana dia? Nah ini dia. Jadi gua bikin PTP itu di tahun 2022 dan tetap berakhir di Desember 2024. Jadi 22, 23, 24 tetap 3 tahun berlakunya teman-teman. Jadi gua nggak tahu ini errornya di mana. Jadi menurut gua seharusnya di suket ini nih, kan ini ada nama, ada NPWP, ada alamat. Semestinya itu ada di bawah lagi satu kategori yang namanya jenisnya. Ini jenisnya apa? CV kah? Koperasi kah? Yayasan kah? Atau PT kah? Atau perseroan perorangan? Seharusnya ada kategori seperti itu supaya tidak membingungkan, supaya orang nggak bingung, "Ini gua kategori apa sih?" Gitu loh. Nah, jadi itu masukan aja ya buat DJP ya. Seharusnya suket itu ada keterangan seperti itu, yang mana akan otomatis mengarahkan dia ke 3 atau 4 atau 7 tahun gitu loh. Gara-gara nggak ada keterangan itulah orang jadi bingung, PTP atau PP ini 3 atau 4 tahun. Kok di suket bilangnya 3 tahun, kok di di peraturan PP 55 ngomongnya 4 tahun. Jadi orang bingung. Gua juga bingung. Oke. Nah, di dalam suket PP 2355 ini teman-teman, terdapat beberapa informasi. Yang pertama, bahwa Anda qualified UMKM 0,5% ya. Jadi di situ tertulis bahwa lu memang qualified PP 55, artinya lu qualified menggunakan UMKM 0,5% PPh final. Kemudian bahwa Anda akan bisa pakai suket ini sampai tanggal 31 Desember tahun berapa. Nah, tahun berapa itu ditulis di situ dan itu akan jadi patokan kita supaya lu jelas nih kapan berakhirnya 0,5% final bagi lu gitu. Nah, contoh kita lihat suketnya Awan ya, PTP tetap 3 tahun. Oke. Ini sebelah kiri adalah, PP suket PP 23 ya, sebelah kiri itu suket PP 23 tahun 2018, sebelah kanan itu suket PP 55 tahun 2022 ya. Jadi 2 hal yang berbeda, tetapi isinya sama ternyata. Gua kira bakalan berbeda teman-teman ya. Kita lihat nomornya nih, nomornya keterangan 37 PP 23. Nah,
ini nomornya tetap PP23 gitu. Jadi nomornya tetap PP23 WPJ 06. Jadi ini sama teman-teman ya, cuman keterangan di atas ini aja yang diganti nomor 55 tahun 22. Gua nggak tahu ini kesalahan sistem kah atau memang seharusnya begitu, kita nggak tahu juga ya. Semestinya sih beda ya, karena kan ini sudah PP55 sudah, eee, kan ini harusnya diterbitkan berdasarkan PP55 bukan berdasarkan PP23 gitu ya. Nah, tanggalnya pun masih sama, tanggalnya pun masih 3 Juni 2022 masih sama, jadi semua masih sama nih, nama, NPWP, alamat. Nah, di sini disebutkan memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan PP nomor 23 tahun 2018. Sedangkan di sini disebutkan memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai pajak penghasilan bersifat final bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu berdasarkan ketentuan PP 55. Jadi ada perubahan narasi sedikit di sini, tetapi inti sama saja. Inti sama aja. Oke. Nah, atas penghasilan yang dikenakan PP 23 ini, sebelah kiri nih ya, merupakan objek pemotongan dan pemungutan PPh yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan pajak bersifat final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto. Gitu teman-teman ya. Nah, kemudian surat keterangan ini berlaku sampai 31 Desember 2024 kecuali lu punya omset lebih dari 4,8 M atau lu memilih untuk menggunakan PPh umum, itu juga bisa dilakukan. Oke. Kita lihat di narasi di PP 55. Atas penghasilan dikenakan PPh final bersifat final bagi WP yang memiliki keterangan bruto tertentu, berdasarkan PP 55 ini, yang merupakan objek pemotongan atau pemungutan pajak yang tidak bersifat final, dilakukan pemotongan atau pemungutan yang bersifat final. Jadi, atas objek yang bukan final menjadi final. Seperti itu yang gue tangkap ya? Apakah begitu ya? Jadi 0,5% kalikan jumlah peredaran bruto ya. Surat ini berlaku sampai Desember 2024 kecuali kalau lu melebihi 4,8 M, kemudian lu memilih sendiri atau surat keterangan ini dilakukan pencabutan atau pembatalan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi ada tambahan nomor C di sini ya. Jadi di PP 55 dikatakan suket lu bisa dibatalkan atau bisa dicabut. Ya, ya mungkin diketahui lu punya omset yang lebih dan sebagainya gitu ya. Oke teman-teman, itulah suket PP 55. Intinya sama saja, nomornya juga masih sama, cuman perubahan sedikit narasi saja ya. Tidak ada perubahan yang signifikan. Oke. Nah, dan diketahui di situ kan gue PTP ya. Gue ini PT gue adalah PTP, PT perorangan atau perseroan perorangan yang seharusnya menggunakan 4 tahun, tetapi di sini tetap sampai 3 tahun. Kita nggak tahu kenapa, ya. Oke. Kemudian kita mau tahu siapa yang qualified teman-teman ya. Siapa yang qualified, siapa yang tidak qualified. Nah, yang qualified untuk menggunakan PP 55 atau UMKM final 0,5% adalah pengusaha yang peredaran brutonya atau omset jual ya. Jadi peredaran bruto itu omset jual, bukan keuntungan bersih, bukan keuntungan kotor, bukan selisih jual kurang rugi, bukan, tetapi jualnya saja, omset jual. Yang di bawah 4,8 M setahun ya teman-teman. Bukan 400 juta sebulan ya, tetapi diakumulasikan. Jadi boleh nggak kalau sebulan tertentu gue punya omset 500 juta? Boleh-boleh saja. Boleh nggak satu bulan gue tidak punya omset? Ya boleh-boleh saja. Jadi yang dilihat bukan omset per bulan, tetapi setahun 4,8 M. Gitu teman-teman ya. Banyak orang bingung nih, di tengah-tengah tahun gue punya omset 600 juta, boleh nggak? Ternyata nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting totalnya saja. Oke. Nah, apakah suket PP 23, PP 55 ini menjadi surat sah atau tidak sahnya lu pakai UMKM 0,5%? Tidak ya teman-teman ya, bukan ya. Jadi surat keterangan ini hanyalah surat menerangkan saja. Surat ini bukan tanda sah atau tidak sahnya lu menjadi UMKM 0,5%. Bukan ya teman-teman ya. Nah, jadi apakah suket ini wajib dicetak? Jawabannya tidak wajib ya, tidak wajib dicetak. Kalau lu cetak ya bagus, kalau lu tidak cetak, tidak menggugurkan status lu sebagai UMKM final 0,5%. Gitu teman-teman ya. Nah, tetapi kalau ditanya apakah sebaiknya dicetak? Menurut gua iya, sebaiknya lu cetak saja kalau bisa gitu ya, supaya lu punya arsip di komputer gitu. Dan suatu hari seandainya UMKM lu dipermasalahkan oleh AR, lu bisa bilang, "Gue pegang kok surat keterangan kok, gue pegang suket PP 23, PP 55 kok, jadi harusnya gue qualified," gitu. Tetapi belum pernah yang dipermasalahkan oleh AR teman-teman ya, jadi aman. Nah, kemudian kita mesti tahu juga siapa yang tidak qualified. Nah, siapa sih yang tidak boleh menggunakan suket PP 55 atau tidak boleh menggunakan metode PPh final UMKM ini? Yang pertama adalah pekerja bebas orang pribadi, teman-teman ya. Orang pribadi pekerja bebas. Contohnya apa? Dokter, pengacara, konsultan kayak gue ini, konsultan pajak,
MLM, agen asuransi, artis, notaris, pokoknya jasa-jasa yang profesional yang dia punya lisensi atau punya sertifikat khusus, itu, tidak bisa menggunakan suket PP 55 atau PPh final, alias dia menggunakan metode norma, oke. Kemudian CV yang didirikan oleh para pekerja bebas. Contoh, para konsultan pajak berkumpul membuat CV, atau para pengacara berkumpul menjadi firma hukum, atau firma notaris, atau firma konsultan, itu silakan. Nah, itu seharusnya yang gue pahami ya, tidak bisa menggunakan PP 55 final ini, yang gue pahami, gitu. Tetapi faktanya ternyata beberapa CV itu bisa. Nah, coba aja lu tes ya, kalau lu punya CV firma hukum gitu, coba dites suket PP 55-nya. Beberapa tidak bisa seharusnya, tetapi yang gue dengar ada yang bilang bisa. Nah, kalau ini boleh nih, kalau ini boleh ya, kalau PT yang didirikan oleh para pekerja bebas, itu bisa. Nah, coba lu tes deh tarik suketnya ya, kalau lu, notaris kemudian bikin PT gitu ya, coba tes, harusnya bisa. Gua juga sudah berhasil bisa gitu. Jadi, walaupun PT didirikan oleh para pekerja bebas, itu tetap bisa dapat suket PP 55. Tetapi seharusnya pekerja bebas itu tidak bikin PT, tetapi bikinnya firma, gitu. Nah, sekarang apa sih fungsi dari suket PP 55 ini? Kita mesti paham teman-teman ya. Suket PP 23 atau PP 55 itu berguna untuk, satu, kasih tahu ke customer lu yang biasanya dia memotong PPh 23 2% atas jasa, berubah menjadi potong PPh final 0,5%. Itu aja fungsi teman-teman ya. Cuman satu itu fungsi dari suket PP 23 atau PP 55 ini. Tidak ada fungsi yang lain yang sangat krusial di luar itu nggak ada gitu. Jadi cuma satu fungsinya, kasih tahu ke customer, "Tolong dong jangan potong PPh 23 2% lagi, tetapi ganti jadi PPh final 0,5%." Sesimpel itu doang, ya. Nah, tetapi tentu aja surat ini memberi ketenangan hati ya, banyak orang nggak tenang kalau dia belum dapat suket ini. Jadi gua rasa, ambil aja suketnya kalau emang lu bisa, tarik aja, kan gratis ya, cuman klik-klik doang di komputer, butuh internet doang ya, tidak perlu datang ke KPP dan repot-repot, nggak perlu. Jadi, ambil aja gitu ya. Nah, tetapi bukan berarti kalau tidak ada suket ini, maka lu menjadi tidak qualified untuk UMKM final 0,5%, nggak begitu teman-teman ya. Lihatlah kondisi sebenarnya. Kalau kondisi sebenarnya lu memang qualified, maka lu akan qualified, walaupun lu tidak punya suket, walaupun lu tidak bisa cetak suket, gitu teman-teman. Oke. Dan surat ini kan memberitahu kita tanggal expired-nya ya. Jadi ini juga perlu bantuan buat kita, kapan sih gua expired-nya? Ya paling gampang lihat suket PP 55 gitu ya. Nah, jadi intinya tidak ada konsekuensi hukum atau pajak apapun jika Anda tidak mencetak suket PP 55 ini, gitu ya. Tetapi itu akan berguna ketika lu tidak mau dipotong PPh 23 atas jasa oleh customer lu. Gitu, teman-teman. Kalau yang lain tidak ada manfaat sama sekali. Oke. Nah, sekarang kita masuk mengenai siapa yang perlu cetak suket PP 55 ini. Ada beberapa macam pengusaha, teman-teman. Ada 7 macam yang gue lihat di sini. Yang pertama adalah orang pribadi, PT atau CV atau PTP, pedagang barang. Artinya lu cuma jualan barang doang. Lu cuma jualan barang. Apa itu barang? Lu beli handphone, lu jual handphone. Lu beli komputer, lu jual komputer. Lu beli baju, jual baju gitu ya. Nah, omsetnya di bawah 4,8 M itu adalah kategorinya UMKM dan qualified nggak? Qualified, yes. Perlu cetak nggak? Jawabannya bisa dicetak tetapi opsional. Tidak ada manfaatnya bagi lu sama sekali ini suket PP 23 atau PP 55 gitu. Tapi bisa cetak nggak? Bisa dicetak. Apakah perlu dicetak? Menurut gua cetak aja gitu. Tetapi itu opsional teman-teman ya. Lu nggak cetak pun tidak ada pengaruh sama sekali. Nah, nomor 2 dan nomor 3 itu berbeda ya. Nomor 2 dan nomor 3 itu orang pribadi, CV, PT, PTP yang pedagang jasa. Oke, nomor 2 itu pedagang jasa. Kalau lu jual jasa, kayak gue nih, gua kan konsultan pajak nih, gua jual jasa. Nah, kalau omset lebih di bawah 4,8 M setahun, itu UMKM jelas, qualified nggak? Yes. Dan perlu cetak nggak? Perlu teman-teman, perlu ya. Kenapa lu perlu cetak? Karena sewaktu-waktu customer lu akan memotong PPh 23. Maka lu bilang, "Sorry, jangan potong PPh 23, tapi potonglah 0,5%, gue punya suketnya, kasih dia lihat." Gitu teman-teman ya. Yang ketiga adalah OP, CV, PT, PTP yang campur. Lu kadang jual barang, lu kadang jual jasa. Maka kalau omset lu di bawah 4,8 M, lu adalah UMKM, lu qualified dan lu perlu cetak suket. Karena kadang-kadang ketika lu jual jasa, si customer mau motong, lu bilang, "Oh sorry, jangan potong PP 23 dong, tapi potonglah PP 55 yang final 0,5%." Gitu teman-teman ya. Yang warna kuning ini perlu cetak. Yang lain
Nah, nomor 4 nih ya, siapapun jika lu punya omset lebih dari 4,8 M setahun, maka lu sudah bukan UMKM, oke? Maka lu tidak qualified ya, lu tidak qualified UMKM dan lu tidak bisa cetak suket PP23, PP55 ini, oke? Kemudian orang pribadi pekerja bebas ya, dia omsetnya 4,8 M ke bawah, dia UMKM iya. Jadi kalau lu punya omset di bawah 4,8, lu iya UMKM lu betul, tetapi lu tidak qualified untuk PP55, oke? Dan lu perlu cetak suket nggak? Tidak bisa cetak suket PP55. Kemudian CV pekerja bebas, yaitu CV yang didirikan oleh para pekerja bebas ya. Kalau omset di bawah 4,8 M, UMKM bukan? Jawabannya iya, UMKM. Apakah lu qualified? Coba tes teman-teman ya. Apakah lu perlu cetak? Coba tes deh. Kalau lu berhasil cetak berarti bagus. Kalau lu nggak berhasil berarti nggak bisa. Gitu. Karena CV ini agak membingungkan. Nah, kemudian PT, apapun jenis usahanya, kalau dia di bawah 4,8 M setahun, maka dia UMKM, dia qualified UMKM, dan dia bisa cetak suket PP55 ini. Coba deh teh. Kalau PT semuanya setahu gua bisa, dan dia opsional saja. Opsional aja teman-teman. Oke. Kemudian, jika Anda gagal cetak suket PP55, apa yang mesti lo lakukan? Oke, yang pertama, kemungkinan lu gagal cetak suket adalah karena kemungkinan KLU-nya belum update. Jadi kan di orang pribadi sekarang ada 4 KLU ya, KLU karyawan, KLU usaha, KLU pekerja bebas, dan KLU lainnya. Nah, bagian yang usaha harus tercentang dan terisi, barulah lu bisa cetak suket PP55 gitu. Kalau itu belum centang, coba lu centang dan lu isi ya, keterangan-keterangan lu isi semua. Nah, jadi lu lakukan update KLU, terus lu coba cetak ulang, berhasil enggak? Jika masih gagal, maka lu datang ke kantor pajak, datang ke KPP, bilang, "Pak, saya sudah ubah KLU tapi belum tercentang nih, belum bisa cetak nih suket PP23-nya atau PP55." Nanti orang kantor pajak akan bantuin cetakin buat lu, oke? Nah, anyway teman-teman, jika lu bukan pedagang jasa ya, kalau lu hanya pedagang barang saja, maka tidak perlu cetak surat ini, nggak ada guna gitu ya. Nah, kemudian, ada kemungkinan memang lu tidak qualified. Kalau lu tidak berhasil cetak PP55 ini, suket ini ya, ada kemungkinan lu memang tidak qualified. Artinya apa? Artinya lu pekerja bebas gitu loh. Kalau lu pekerja bebas atau lu CV pekerja bebas, ya memang lu tidak qualified untuk ini, lu tidak bisa mencetak PP55 PPh final ini, alias lu menggunakan metode norma, gitu ya, perhitung pajaknya. Kemudian ada kemungkinan kalau Anda penghasilannya campur aduk gimana? Kalau lu seorang contohnya lu seorang karyawan, lu juga seorang agen asuransi, pekerja bebas dong, lu juga buka toko baju nih, UMKM dong, PP55 dong. Nah, secara hukum pajak, khusus untuk yang usaha toko baju itu qualified. Nah, bagian yang agen asuransi tidak qualified, gitu. Bagian yang karyawan atau agen asuransi itu tidak qualified 0,5% final, tetapi menggunakan norma. Nah, khusus untuk jualan baju, si pedagangnya itu bisa qualified 0,5% PPh final, gitu. Dan orang seperti ini seharusnya bisa menggunakan suket PP55. Tetapi faktanya, gua rasa kalau campur aduk ini nggak berhasil cetak suket. Tapi anyway lu tidak perlu cetak suket, gitu. Kalau lu pedagang pedagang baju, pedagang barang, gitu ya. Sedangkan pekerja bebas itu bukan kategori PP55. Oke. Nah, kemudian masih perlukah SKB zaman sekarang ini ya? SKB itu surat keterangan bebas PPh 22, PPh 23 seperti yang dulu, zaman dulu ya. Menurut saya sudah tidak perlu teman-teman ya. Di suket PP55 ini sudah menggantikan fungsi dari SKB gitu. Artinya kalau lu punya pegang suket PP55 maka lu sudah qualified, sudah otomatis tidak perlu SKB pun lu sudah tidak perlu dipotong PP22 ataupun PPh 22 ataupun PPh 23 gitu. Tetapi yang gue dengar, mungkin beberapa kasus ya, kayak impor gitu ya, masih dimintain tuh SKB-nya, SKB PPh 22 ini masih diminta. Nah, coba lu konsultasi ke KPP deh, kalau perlu ya udah dicetak lagi, SKB-nya. Kalau enggak sih mestinya nggak perlu sih, gitu. Suket ini sudah surat untuk memfungsikan supaya lu tidak dipotong PPh 22 atau 23 yang non final. Sudah tertulis kok di suketnya, gitu teman-teman ya. Oke. Itu teman-teman mengenai suket PP55 sudah ada di sistem DJP online ya, lu tinggal cetak aja di menu layanan, kemudian menu KSWP, cetaklah suket PP55 di situ ya. Bagi Anda sudah punya suket PP23 harus diganti jadi PP55 teman-teman ya. Jangan diremehkan ya teman-teman, nanti tiba-tiba lu dipermasalahkan repot gitu. Jadi kalau sudah punya suket PP23, cetaklah ulang menjadi PP55. Gitu guys. Oke, sekarang kita mau promo lagi teman-teman ya. Bagi teman-teman yang masih merasa takut dengan petugas pajak, apakah lu takut diintimidasi atau dicari-cari kesalahannya, atau lu takut diancam dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman masih ada ketakutan tersebut, Anda mungkin cocok ikut pelatihan PSTP saya ya.
Program siapatakutpajak.com akan membantu Anda menghadapi petugas pajak, siap menghadapi SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat gitu ya. Segera daftar teman-teman bisa di www.siapatakutpajak.com guys. Ada promo khusus nih bulan ini nih. Dan Anda akan bergabung dengan komunitas yang sangat eksklusif di PSTP, di grup Telegram bersama saya langsung ya. Kita bisa diskusi tentang masalah perpajakan Anda tanpa batas waktu ya, kapanpun sudah masih bisa. Dan kita akan bertemu secara langsung teman-teman via online, langsung ketemu gua setiap hari Jumat malam jam 8 malam ya, khusus bagi members PSTP saja. Nah, dan ada waktu tertentu. Bonus, ada teman bonus untuk yang kali ini ya. Kali ini kita kasih bonus PSTP batch 5 ini Anda akan bisa berdiskusi langsung dengan saya one on one private teman-teman secara online ya, 45 menit saja, ya satu kali saja. Oke. Itu guys, segera manfaatkan masa promo di bulan ini. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com. Di sana guys untuk bergabung. Oke, sampai jumpa teman-teman. Mari semuanya.